Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sahabat-Sahabat. Kali ini gue pengen cerita tentang sebuah cerita yang sebenarnya sering banget kita dengar ya. Apalagi di orang-orang yang di usia sekitar 25-an, 25 sampai 30-an, 30 awal. Tentang kok teman-teman udah pada sukses ya, sementara gue belum. Ya, ini sering banget. Bahkan gue juga sering banget, bukan sering banget sih, tapi lebih ke bahkan gue masih sering kepikiran hal kayak gitu. Ketika gue lagi buka media sosial, atau mungkin teman-teman juga gitu lah. Teman-teman lagi buka media sosial, terus ngelihat teman-teman yang lain. Oh, dia udah bisa jalan-jalan ke luar negeri nih. Dia udah karirnya udah mulai nanjak nih. Atau dengan pencapaian-pencapaian lainnya. Gue yakin teman-teman banyak banget yang kepikiran kayak gitu. Dan dari pikiran itu turun membandingkan dengan diri sendiri. Terus gue kapan ya? Terus gue ngapain ya? Pikiran-pikiran kayak gitu tuh bikin capek. Seriously. Sampai pada akhirnya kemarin gue ngobrol sama seseorang. Dia ini adalah seorang pengusaha ya. Kalau gue bilang udah berada di usia 50-an tengah maybe. Dia waktu itu cerita, ya gimana mas, hidup itu adalah persaingan. Dia bilang kita semua bersaing dengan saingan partner, dengan saingan bisnis, dengan saingan bahkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya kita saingan, kita berlomba-lomba. Terus gue mikir, ini serius kayak gini? Dan di momen itu gue nanya sama bapaknya, tapi pak, kalau seandainya hidup itu adalah perlombaan, hidup itu adalah persaingan, terus yang namanya bersaing itu kan ketat ya bapak. Kapan dong kita ngerasa senang? Kapan dong kita ngerasa rileks? Bapaknya dengar pertanyaanku, cuma diam, senyum. Jeda berapa menit. Kita cuma pandang-pandangan. Sampai pada akhirnya bapaknya ngomong, iya mas, hidup itu persaingan. Tapi persaingan di sini jangan diartikan bahwa yang kalah itu adalah orang yang lemah. Bahwa kita mengalahkan orang lain. Enggak, kita gak bersaing untuk mengalahkan orang lain. Kita bersaing untuk jadi diri kita. Kita bersaing untuk memberikan hal terbaik dari versi diri kita. Anggap saja sebuah permainan mas. Sejak kapan permainan itu dimainkan untuk bikin orang stres, untuk bikin orang merasa tertekan, untuk bikin orang emosi. Permainan itu dibuat untuk membuat orang itu tuh mencoba hal baru, merasakan keseruan dari proses bermain itu. Dan di endingnya pada akhirnya orang tersebut ngerasa fun, ngerasa bahagia, ngerasa seneng. Sejak kapan game itu pada akhirnya bergeser? Coba deh lihat, maksudnya lihat. Bapaknya ngomong ke gue kayak gitu. Banyak orang-orang di sekitar kita main game di HP. Dan ketika mereka main game di HP, apa yang terjadi? Mereka emosi. Mereka istilahnya mereka misuh. Misuh tuh mengumpat. Mereka banting barang apapun itu ya, teriak-teriak. Sejak kapan permainan itu jadi hal yang membuat kita emosi? Sejak kapan? Iya kita bersaing, iya betul. Tapi masalahnya adalah ketika kita fokus
pada hasil, kita justru dibuat stres dengan hal itu. Ketika output itu tidak sesuai, ketika hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita ngerasa benci dengan diri kita sendiri. Kita ngerasa, aduh iya nih, gue mainnya gak bagus, gue payah, apapun gitunya. Pikiran-pikiran buruk masuk. Coba kalau kita menganggap sebuah permainan itu adalah, ya gue pengen main game, gue pengen mainkan sebuah permainan agar gue fun, agar gue bahagia, agar gue bisa ngelepas stres. Seharusnya hidup itu demikian. Meskipun ya tadi bapaknya bilang, ya hidup itu adalah persaingan. Iya. Betul mas, persaingan. Tapi bukan berarti kita juga lupa bahwa kita bermain untuk bahagia. Untuk mendapatkan kesenangan. Maka fokuslah pada progresnya mas, bukan kita fokus pada hasilnya. Kita bersaing, iya kita bersaing. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersaing, kita akan tenggelam dimakan zaman. Bersaing di sini adalah kita belajar dan mencoba memberikan hal yang lebih baik. Tugas kita hanya mencoba loh mas. Tugas kita gak menang. Tugas kita adalah menjalaninya. Jadi buat teman-teman, gimana? Apakah kita hidup ini bersaing untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan? Atau kita tetap punya goal, kita tetap punya tujuan, tapi kita fokus pada prosesnya, fokus pada mencobanya, fokus pada diri kita sendiri. Oke, mungkin buat malam ini sekian cerita yang bisa gue sampein. Gue Billy dari Sambat Sahabat. Selamat malam dan sampai jumpa. Semoga mimpi indah.